Jadi saya itu enak di malam itu loh. Dan sama sekali nggak usah. Nyewa rumah Pak Guru. Sama kok. Sama Guru Marasa. Guru Marasa. Guru Marasa Guru. Cek, cek, cek. Dengar nggak, Bu? Bus? Cek, cek. Tes, tes, tes. Wah, banter banget. Dimulai mawon, Pak. Oke, go di acara nih dan mangun. Bentar aja nanti kita. Terus di acara nih. Udah, Gus. Halo, Gus. Cek, cek, cek. Dengar nggak? Halo? Dengar, Pak. Pakai acara. Oke. Oh, ini ajane Pak Edi bisa gabung nggak nih? Betul. Oke. Kenapa yang lain Dian aja? Nanti aku lagi evaluasi tadi Bu, buat ngomong dulu. Ya perlu diserokke ra krungu kabeh kok. Enggak, mulai enggak. Iki sing ning jaba ra ono ajane. Ya ben apa-apa.
bocot munggah aku. Pak Partoyo, Pak Edi, ini Pak Faru, tenriki Pak Mas Fahri. Mas Fahri belum masuk di grup ya. Gimana Bu Us? Saya Pak. Oke. Walah, nggih, acara nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Yayi Sofran SPD MSc selaku Kepala Madrasah Raden Fatah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan. Alhamdulillah di pagi hari ini yang mendung-mendung sejuk ya. Ini ada agenda rapat, banyak sekali agenda yang nanti akan kita bicarakan. Alhamdulillah pagi hari ini banyak sekali yang bisa mengikuti. Langsung saja karena hari ini nanti ada acara double ya, kita ada acara lain untuk menyingkat waktu. Langsung saja pertemuan pada pagi hari ini kita mulai nih Bapak Ibu. Namun sebelumnya akan saya bacakan untuk susunan acara nggih. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, acara yang ketiga informasi-informasi, acara yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali bersama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Matur nuwun, mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini rapat pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan nanti menghasilkan banyak keputusan yang insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Madrasah. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak Yayi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pada Bapak dan Ibu guru, karyawan Raden Fatah yang kami hormati, pada semuanya yang hadir ini, kebetulan lah ini Bu Desi di rumah ini ya. Oh ya, udah. Oke. Tadi kok ini ada hadir di madrasah semua kok. Terus mending langsung saja, ternyata ada yang di rumah ya enggak apa-apa. Yang penting bisa menyimak lah. Selawat dan salam senantiasa kita selanjutkan, kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan mengharapkan semuanya yang mau kiamat nanti. Kepada Bapak Ibu guru, karyawan yang kami hormati, pertama nanti silakan, mungkin ada beberapa hal yang tentang evaluasi PTS, walaupun sebenarnya untuk PTS ini apa yang paling penting, apa kendalanya, dan karena ini kemarin kita ada yang online tapi jawabannya offline, ada yang dan seterusnya. Yang paling penting kita bisa menggali betul kendala yang ada apa, dan kita coba jangan kita kurangi untuk kita menjudge atau memvonis lah bocah iki. Nah itu kita coba kita kurangi, walaupun berat itu sebenarnya ya, kita belajar karena selama ini memang karakter di Indonesia terutama itu biasanya ini yang saya peroleh juga ketika kemarin pelatihan fasilitator kemarin itu. Jadi kita itu memberikan satu apresiasi, belakangnya pasti ada tapi, nah itu kita kurangi, tapi mungkin dengan diksi yang berbeda lah itu. Nah itu mencoba kita, tapi berat juga seperti itu. Kita mengapresiasi itu serasa itu ngasih kayak lilo. Nah oleh karena itu mari kita coba kita terapkan salah satunya itu. Karena apa? Nanti itu ujung-ujungnya itu bully. Nah itu kita selama ini kita memperjuangkan jangan sampai ada bullying gitu. Salah satunya itu ada GETSI, gender,
kemudian disabilitas, inklusi sosial, termasuk bullying itu kita mencoba kita kurangi. Sehingga salah satunya itu kita jangan sampai nyalahkan, walaupun benar-benar salah itu, tapi kita coba kupas, nanti kita akan insya Allah akan nanti jadi nilai positif lah yang keluar. Ya berat, ya memang kita harus belajar. Itu yang pertama. Jadi PTS itu hanya sebagai sarana saja, bahkan mata pelajaran itu hanya sebagai sarana untuk memperoleh sekarang karakter yang diunggahkan itu karakter. Makanya kemarin tuh pelatihan tuh hanya diskusi aja. Nah, saya bilang ya diskusi aja. Saya tuh dulu kalau diskusi ya paling tidak aktif. Wah, Pak Fahru juga ikut di sini. Oke, nah itu jadi itu kita coba, kita cari yang paling penting, kita berusaha untuk membantu. Ya memang mereka itu berasal dari berbagai macam latar belakang dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi PTS, mata pelajaran itu hanya sebagai sarana saja untuk. Kemudian yang kedua untuk PTM. PTM kalau nanti silahkan syarat-syaratnya, terutama dokumen, terutama izin dari orang tua itu kalau sudah dipenuhi nanti laksanakan, tidak masalah sebenarnya. Tapi tetap kita tetap jaga nanti ya, kita ingatkan yang nggak pakai protokol kesehatan, kita ingatkan sejauh mungkin, walaupun ya saya juga kadang-kadang juga saiki sanggeng nang kerumunan dhewe pakai masker, nah seperti itu. Karena ini juga sampai kapan itu belum, walaupun sekarang itu trennya sudah sangat menurun. Walaupun ada informasi di Singapura ini sudah 2 kali lipat meningkat ini malah di Singapura. Oleh karena itu boleh nanti silakan termasuk jadwalnya. Dan yang lebih penting nanti kalau kita buat jadwal lah, yang terjadwal itulah nanti monggo betul-betul ya sesuai dengan jadwal yang ada, jangan sampai malah nggak ada, kosong dan seterusnya. Itu nanti tambah kecewa, udah pengen. Ini kan sebenarnya momentum untuk belajar itu, wes pengen tatap muka itu sangat tinggi, oleh karena itu perlu dimanfaatkan. Lah kalau udah semangat kemudian ternyata walah gurunya ra ono, lah itu yang nanti jadi bumerang buat kita nanti masalah. Oleh karena itu sejauh mungkin itu kita nanti kalau memang sudah itu sesuai dengan jadwalnya silahkan. Walaupun yang nggak jadwal nek terbatas ping 3 ping piro ya susah juga. Tapi nanti silahkan ya memang harus seperti itu. Itu nanti ya Bu Uswatun. Kemudian mohon maaf kemarin besok saya tanggal 7 sampai 11 itu juga ada pelatihan, bukan pelatihan, Mas, itu udah action jadi fasilitator nanti di Jogja. Kebetulan saya orang dari tim itu orang Jogja Dewe, yang lainnya dari Jawa Tengah dan ada yang Sulawesi Selatan, ada yang saya dari Jogja sendiri nih, kayak tuan rumah, walaupun ya ora tuan rumah, wong neng di hotel tadi ya berdoa. Nah itu besok tanggal 7 sampai 11 insya Allah hari Kamis ya, tapi Kamis siang Pak, Kamis siang mungkin berangkat itu. Mohon maaf nanti, mohon itu nanti Bu Us untuk mengkondisikan itu. Kemudian tentang ini kita sudah ada beberapa personel yang gabung dengan kita, yang kami sampaikan yaitu Pak Mas Fahru Rozi. Ini tadi gabung di samping saya ini, di sebelah kiri saya. itu nanti menggantikan Pak Edi yang mengajar TIK. Nanti sama sambil bantu-bantu tentang TIK-kanan, teknologi informasi dan komunikasi, dan ini memang sudah luar biasa, sudah banyak sekali, bukan hanya membantu tapi mokoi malah nih sekarang udah luar biasa ini. Bahkan insya Allah nanti ya Mas Faru, untuk yang RDM rapot nanti insya Allah kita online kan gitu ya Mas. Nanti kita online kan, ini baru proses karena ini jadi nanti Bapak Ibu
tidak harus di lab, tapi bisa di mana saja nanti untuk mengisi dan seterusnya. Tapi butuh waktu, nanti tolong dibantu untuk data. Nah itu yang paling penting kan data. Kalau Mas Fahru Razi itu nanti teknisnya, lah datanya kan nggak punya, nanti dibantu Bu Us dan nanti yang lain. Pak Edi belum tahu, ini Pak Edi mungkin nggak bisa gabung karena di sana juga full di BLK itu. Itu tentang perikanan, nanti Bapak Ibu yang lain yang itu juga silahkan kalau ada kesulitan apa, bahkan ini kalau ada ini saya kembangkan sekalian, kalau ada yang temennya atau siapa saudaranya yang komputernya rusak bisa bisa sambil di apa ini kita buka apa namanya unit usaha yang lain ini, buka jasa servis lah itu ya Mas Farul. Nah, itu kemarin juga sudah saya ajak ke tempat saya untuk nyambung internet, karena kemarin saya 3 orang di kampung saya itu nyambung pakai IndiHome, bahkan saya juga nyambung kemarin saya ajak Mas Farul untuk bantu nyambungkan, karena saya kalau di itu nggak kurang terampil juga, ya, tahu-tahu dikit tapi ya kalau dikit tahu itu salah sedikit juga nggak bisa nyambung gitu. Karena saya ngajak Mas Farul. Yang kedua itu ada lagi satu namanya hampir sama juga, Mas Fahri Sinten Mas? Nah, Fahri Nurbait Salam itu juga gabung dengan kita, dan kebetulan juga ini para jawara jadi jago-jago sehingga nanti konco aku itu Mas Fahri Bait Salam, itu haknya itu bahasa Arab, tetapi ini menggantikan Pak Edi juga tentang ke-NU-an. Sementara itu nanti saya sampaikan juga pada beliau-beliau itu, kalau nanti ada ide-ide yang untuk kepentingan madrasah dan pondok, monggo mari nanti kita bareng-bareng gitu. Jadi kita memang butuh apa ya, pemikiran, butuh ide-ide, butuh pemikiran yang out of the box lah, tidak lurus-lurus saja. Jadi memang harus melompat, harus ke kanan, harus ke kiri, naik, dan itu menurut saya itu harus seperti itu. Termasuk mungkin muncul catering Bu Dian, bahkan Bu Binti saya dengar juga sudah bikin. Nah itu nanti bisa kita jaring, kita kerjasama, kita apa. Karena apa? Yang paling penting dalam bisnis itu ternyata apa? Marketing. Sehingga nanti kalau sudah ada lah, ini Bapak Ibu ini jadi marketingnya aja. Aku pengen ini udah luar biasa. Itu ide-ide apa ya istilahnya, yes, di luar pendidikan. Walaupun sebenarnya yang namanya kepala sekolah kemarin kalau kita pas P2K apa tuh penilaian kepala itu ada kewirausahaan, ternyata itu ditanya juga. Itu jadi ada beberapa yang gabung, nanti mohon nanti sama-sama itu yang mungkin belum bisa gabung di sini nanti bisa, karena tinggal di sini kalau Mas Fahri, jadi nanti bisa cepat untuk bisa berkenalan. Kalau Mas Fahri tiap hari sebenarnya kalau TIK itu hanya berapa jam? 2 jam, berarti 6 jam. Nah itu kan sehari nanti bisa. Nah, oke. Kemudian berikutnya ini yang bendahara itu Bu Sri, Ibu Sri belum gabung nih, mungkin masih di jalan ini. Itu juga sudah dilimpahkan pada seluruh sana, terutama Bu Sri, aku naik nyekel duit, wah ya. Tapi nanti tetap masih membantu karena mungkin banyak otoritas yang masih dipegang Bu Sri, atau secara legalnya masih Bu Sri, itu bendahara Bu Nurul Hasanah, itu Karwanul Pak Edi Irawan. Itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita sama-sama, bahkan kita mulai untuk PPDB, kita mulai dari sejak sekarang nih. PPDB kita mulai sejak sekarang. Paling tidak ya kalau ada sisa SMP MTS itu nanti bisa kita beribik gitu, monggo. Dan ini nanti pondok juga sudah
siap seperti itu, monggo nanti bisa dikondisikan dan nanti kita jalan ya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kemarin yang terakhir tentang pembangunan SLB Ma'arif, kita andil kemarin kita 500.000, tapi saya tanya udah ditransfer belum? So lali, jadi nek mulai ya Pak, tak mampir baik, rasa nganggo internet banking, entek ya monggo silahkan. Makanya nek nyekel duit itu cepet nek nenggon rekening kan mungkin tidak mungkin seperti itu. Nah itu tapi tidak tahu ini belum konfirmasi sudah atau belum, karena ditunggu. Dan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk solidaritas kita. Memang itu memang terutama Bu Itat itu memang solidaritasnya itulah yang bukan besar kecilnya. Makanya untuk di rating itu sebenarnya ben ngerah yang siswa-siswanya banyak itu bisa betul-betul maksimal seperti itu. Nah kalau yang di bawah 60 itu terserah seperti itu. Tapi kita bisa mengumpulkan 500.000 itu udah luar biasa menurut saya. Sehingga nanti mudah-mudahan kita akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mungkin dari situ akan diberikan jalan juga untuk kemajuan dan yang lain-lain. Nah, saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Nanti mohon untuk nanti tidak usah lama-lama, ini sudah jam, nanti langsung ini menuju ke tempat Bu dulu. Nanti siapa yang mau gabung mau ikut tuh ya sambil lihat Brexit, tapi hati-hati juga karena jalannya agak itu. Begitu, nanti kalau ada yang lain bisa disambung lagi. Dan saya mohon ini untuk tahun depan terutama memang kita sudah coba kita mulailah informasi PPDB kita mulai dari sekarang. Artinya ya paling tidak kalau kita ketemu orang atau siapa ya kita sampaikan informasi, ini ada madrasah, ada pondok pesantren, ini ada beasiswa, ini ada yang memang kita gratis. Oh ya, satu lagi yang kemarin kalau kita mau mengadakan pertemuan orang tua, mohon memang agendanya dijelaskan apa kira-kira, terutama kalau kita mau menyampaikan biaya. Itu kemarin saya mencoba gimana ya kalau misalnya itu secara pribadi aja lah, benar-benar kita gali Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali itu benar mampu bayar enggak gitu. Jadi kalau memang sudah tidak mampu ya apa boleh buat, toh kita minta orang bayar dan seterusnya. Mending kita perjelas, kalau memang tidak bayar ya tidak bayar sekalian, udah jelas itu posisinya. Jangan sampai kita muncul tagihan ternyata malah itu jadi bumerang, malah metu. Nah itu. Jadi tolong betul-betul kita membantu ya, dengan membantu mungkin kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu yang saya sampaikan. Kemudian dengar tadi walaupun ini keluar itu mungkin HP-nya entek batu nih. Ya. Itu ya nanti kalau ada pertemuan orang tua itu diperjelas bagaimana teknisnya. Ya, atau sejak sekarang walaupun tanpa harus ketemu udah bisa mendata betul apakah ini memang dasarnya. Seperti Mbak Lisa Ferninda Solikah, itu dari orang tua sudah banyak ngomong kemarin, itu wah, dia mau bayar, itu artinya dia etikat ingin bayar itu mau, walaupun itu bukan satu-satunya kita mau bayar gitu ya. Oke, jadi begitu. Nanti mohon ya bagaimana teknisnya untuk menyelesaikan hal itu. Nah, kemudian juga yang yang terakhir tentang tentang administrasi terutama sekolah dan masing-masing juga nanti itu lebih tertib, dalam artian misal contoh aja lah mungkin dari bendahara nanti Bu Nurul mungkin itu kalau ada anak saya bayarnya kurang berapa misalnya itu, kita juga bisa tahu secara cepat, oh ini berapa sekian misalnya itu dari kelas 10 sampai kelas 3, paling tidak kan satu orang kan 3 tahun itu. Nah itu ada datanya lah, walaupun dengan cara diketik ditulis di manual di buku map atau apalah, itu enggak apa-apa, tidak harus pakai
apa namanya Excel atau enggak harus, tapi kalau memang bisa lebih dari pakai Excel PPS kan mudah ngitungnya, saya kira cuma seperti itu. Jadi jangan sampai tagihan yang tahun ini sekian, besok jadi berbeda dan seterusnya, itu jadi seperti contoh kemarin itu yang Febri itu Mas Dudu diajukan Pak Ngadiman DPR dari apa DPR apa Bu Us? Halo? DPR apa Bu Us? Sampun Pak Yayit. Nggih, matur nuwun. Urung matur. Untuk acara selanjutnya yaitu rampung Cina. Lain-lain atau evaluasi nggih. Saya menambahkan sedikit ya Pak Yayit. Untuk evaluasi PTS kemarin, jadi sebenarnya kalau dari siswa kemarin sudah lumayan tertib ya. Siswa itu sebelum jam 8 malah sudah hadir, dan yang terlambat hanya 1-2 anak gitu ya, malah mungkin nggak ada yang terlambat, hanya sedikit sekali. Kemudian yang dari guru ini yang saya malah justru menyayangkan ya, saya menyayangkan karena itu sudah saya bikin jadwal seperti itu, kemudian di pagi itu ada aja permasalahan sehingga anaknya sudah masuk, jadi masuknya terlambat, entah itu di kendala pengawas yang belum hadir, kemudian soal online yang harusnya di-share dari guru ke wali, dari wali belum di-share ke anak, pokoknya seperti itu. Kemudian kendala apa lagi ya? Itu malah saya justru melihatnya yang dari guru, terutama diri saya sendiri ya. Jadi ini perlu dievaluasi. Di kemarin dari jadwal yang sudah saya buat itu sebenarnya hanya ada tugas itu seminggu mungkin 2 atau 3 kali ya. Nah, tetapi kenyataannya kan banyak Bapak Ibu guru yang terlambat dan pas di jam ngawas. Sehingga di hari terakhir itu malah semua kelas jam 8 lebih belum ada satupun pengawas yang hadir. Jadi ini mohon evaluasi semua ya. Jadi siswa kita ada instruksi masuk PTM tatap muka PTS ya, mereka dengan sangat antusias datang tepat waktu atau bahkan sebelum jamnya dimulai. Nah ini harusnya ini menjadi evaluasi bagi saya pribadi dan juga semuanya. Kalau memang kita siap untuk memasukkan anak, ya kita harus siap dulu. Jadi saya sebenarnya sudah punya agenda ya. Ini saya sudah ngeprint surat persetujuan mengikuti pembelajaran ya, ini nanti harus ditandatangani oleh orang tua, dan sebenarnya nanti kalau orang tua sudah mengizinkan nanti kita siap tatap muka, tapi permasalahannya Bapak Ibu guru siap apa tidak, karena nanti jadwalnya sebisa mungkin akan misalnya jam 8 ya, jam 8 itu masuk. Jadi kemarin saya juga anak-anak itu sedikit protes, Bu ini anak kelas 3 nggak pernah diawasi gitu ya, karena di jadwalnya ada pengawas siapa. Sehingga yang siswa kelas 3 itu hampir beberapa hari tidak ada pengawasnya. Jadi ini mohon pengertian dari Bapak Ibu semua, kalau kita memang, ini di sini karena saya memang tugasnya untuk mengatur tentang ujian dan tentang kurikulum ya, sehingga ini harus saya sampaikan. Jadi kalau memang sudah bersedia di situ untuk dijadwal pengawas ataupun tugas-tugas yang diberikan, yang mohon untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Karena terus terang kemarin saya dan Bu Lina yang hampir keseharian di sini agak kerepotan ketika jadwalnya itu online, soal belum di-share atau soal sudah di-share sebelum jam yang sudah ditentukan. Sehingga itu kayak kemarin memang menurut saya PTS yang kemarin itu yang paling semrawut kalau menurut saya. Jadi dibandingkan dengan yang PAT sebelumnya, yang PTS kemarin itu paling semrawut. Dan saya merasa capek sekali kemarin karena soal ini belum di-share, yang ini sudah masuk, pengawas tidak ada. Sebenarnya itu hanya kegiatan rutin kita ya, kegiatan rutin kita, tetapi ternyata dari Bapak Ibu guru malah belum siap. Dan nanti kalau kita mau PTM, kira-kira Bapak Ibu siap tidak ketika jadwalnya pagi? Jangan sampai nanti
sudah dibikin jadwal seperti itu, kemudian nanti pagi ya dilalai. Kadang kan kita tidak meminta ada sesuatu, tetapi kadang entah ada apa, rewel atau apa, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa masuk di jam pagi. Sementara Bapak Ibu guru yang jam kedua juga belum siap. Jadi nanti kalau saya sih sebenarnya saya setuju PTM segera dilaksanakan kalau memang surat dari orang tua ini sudah ditandatangani. Nanti kalau ada orang tua yang tidak menandatangani, ya sudah, nggak apa-apa, karena itu kewenangan mereka untuk mengizinkan atau tidak anak-anaknya untuk mengikuti PTM. Jadi itu Pak Yayat, jadi saya kemarin juga agak dongkul-dongkul gimana itu, tapi aduh gimana, ini saya sampaikan saja daripada saya pendam terus malah bikin sakit gitu ya. Saya sampaikan saja ya, saya mohon maaf kalau ini menyinggung satu atau beberapa guru, tetapi memang ini evaluasi. Jadi evaluasi ini kegunaannya agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nanti silahkan monggo Bapak Ibu guru boleh mengevaluasi saya kurang gimana atau bagaimana, silahkan saja. Saya akan menerima dengan senang hati sehingga nanti saya bisa ke depannya lebih baik lagi. Jadi nanti saya tawarkan saja kalau memang kita mau PTM, Bapak Ibu guru siap apa tidak untuk mengajar pagi. Kalau siswa, saya pikir siswa itu antusiasnya sangat tinggi ya. Jadi terbukti kemarin PTS itu siswa kelas 10, 11 itu hampir semuanya masuk. Kelas 10 memang karena ada sebagian yang dari Sabah sehingga memang tidak bisa semuanya masuk. Tapi untuk kelas 11, 12 kesehariannya itu boleh dibilang ya termasuk lumayan lah. Kita dalam waktu 1 minggu kurang kita menginstruksikan anak untuk masuk di PTS, anak-anak itu juga hadir. Terus yang kedua di ANBK kemarin ya, ini luar biasa untuk anak kelas 11 ya. Jadi kemarin sudah diinstruksikan untuk datang sebelum jam 7. Dan alhamdulillah ketika 2 hari terjadi ANBK itu anak-anak malah setengah 7 lebih mereka sudah hadir di sekolah. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu guru belum ada yang di sekolah. Jadi ini perlu kita evaluasi bersama ketika kita menginstruksikan anak untuk datang pagi. Tetapi kita tidak bisa datang pagi, itu kan juga kalau menurut saya yo kayaknya cuman nggak enak atau nggak etis aja karena kita dijadikan sebagai contoh gitu ya. Ini sebenarnya saya juga kesulitan datang pagi setengah 7 gitu, saya kesulitan sekali. Cuman bagaimana caranya kita konsisten dengan apa yang sudah kita putuskan. Kita menginstruksikan anak datang pagi ya kita harus datang pagi. Saya juga sebenarnya punya banyak kesibukan di rumah, tetapi lah kalau kita tidak apa ya istilahnya, kesibukan setiap orang itu pasti ada. Tetapi kita harus ingat bahwa kewajiban kita itu karena kita sebagai pendidik ya harus dilaksanakan, kita harus bisa memilih dan memilah, bisa mengatur jadwal kita seperti itu. Jadi ini nanti ke depannya saya harap saya pribadi akan berusaha memperbaiki diri untuk datang lebih pagi lagi, apalagi nanti kalau sudah tatap muka, jadi harapannya anak-anak juga tidak kecewa ketika kayak PTS kemarin itu anak-anak banyak yang komplain karena harusnya sudah masuk jam 8, mereka datang sebelum jam 8, malah belum dimasukkan, dan soalnya juga awut-awutan seperti itu. Jadi kalau memang kemarin itu PTS semi daring, kalau menurut saya ya paling pas semuanya berbasis kertas. Kertas ada pengawasnya, dikerjakan anak, udah ada waktunya seperti itu. Sehingga semuanya bisa lebih terkoordinir. Karena ya evaluasi itu tadi, ada yang minta soal di-share ke wali, sementara ada wali yang belum siap, sehingga sudah melebihi waktu yang dijadwalkan, sehingga Bapak Ibu pengawas harus hubungi guru yang bersangkutan lagi untuk mengirim soal lagi.
seperti itu. Itu sebenarnya hanya hal-hal kecil, tapi kalau itu terjadi terus-menerus selama kemarin PTS terus terang bikin pusing kalau saya kemarin. Ya mohon maaf, saya sampaikan saja. Saya sampaikan saja karena daripada saya rendam. Jadi harapannya nanti mudah-mudahan ke depannya semuanya bisa berjalan dengan baik, lebih baik konten ya. Karena kita itu sebenarnya sudah dapat dispensasi sangat luar biasa dari pemerintah. Kondisi daring kayak gini kita datang, tidak ada waktu jam berapa, seminggu berapa kali, itu harusnya justru menjadi apa ya, cambuk bagi kita agar kita bisa menjadi lebih baik sesuai kewajiban kita. Kalau saya seperti itu. Apalagi nyuwun sewu untuk Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi juga, saya pikir kita sudah mendapatkan banyak dari negara ya. Jadi ini apa yang mereka berikan untuk kita, ya paling tidak harus imbang dengan apa yang kita berikan untuk negara itu. Itu saja Pak Yayat, nanti tidak malah panjang sekali. Intinya nanti di PTM rencana saya memang segera saja, nanti nunggu surat persetujuan itu ya. Terus untuk agenda PAS nanti tanggal 1 sampai 18 Desember. Itu agenda PAS. Jadi masih jauh, tapi ya mungkin nanti bisa buat reng-rengan atau persiapan Bapak Ibu guru seandainya mau membuat soal gitu ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Saya tidak berniat untuk bagaimana, hanya ini evaluasi murni, menanggapi atau menyampaikan dari yang sudah terjadi kemarin. Itu nggih. Monggo Bapak Ibu guru yang lain kalau ada yang mau menambahkan silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Jadi memang jadi kemarin tuh saya mengikuti pelatihan itu ternyata memang paradigma ya sebenarnya sejak kurikulum 2013 sebenarnya, cuma untuk keberhasilan atau tujuan yang dicapai itu sebenarnya masih belum apa ya, makanya muncul atau makanya PKB apa namanya, pengembangan PK keprofesian berkelanjutan itu memang digalakkan sehingga nanti akan terimbas sampai ke siswa, terutama itu memang pendidikan karakter. Lah karakter itu bagaimana? Makanya dalam pembelajaran itu memang yang dilakukan harus pembelajaran aktif. Jadi bukan student center, bukan teacher center, tapi student center. Jadi pusatnya, subjeknya itu adalah siswa. Kita itu hanya memfasilitasi aja. Kemarin yang disampaikan seperti itu, oleh karena itu kalau pembelajaran tatap muka itu lebih efektif daripada memang daring seperti ini. Enggak tahu didengarkan atau tidak itu. Bahkan mungkin kita sendiri aja kalau mengikuti juga bagaimana itu. Nah itu, jadi nanti kalau pembelajaran tatap muka itu yang paling penting memang nanti harus kita berubah, harus kita paradigmanya memang aktif. Nah memang harus butuh alat-alat dan seterusnya ya monggo, tapi kita juga melihat alat yang ada di sekitar kita aja. Memang butuh kreativitas kita. Ada 4C itu, nanti memunculkan, lalu kita tidak kreatif ya nanti itu memang berat, tapi sebenarnya kalau sudah jalan itu lah enak, dari waktu itu lah justru kurang lah itu ya. Jadi monggo, apalagi masalah waktu lah itu jelas, waktu itu disiplin jelas itu. Nanti kalau jadi tatap muka benar, nanti saya coba juga melihat, walaupun saya sendiri kita mari bersama-sama, jadi dengan teman sejawat nanti saling menilai. Oh ini kurang ini atau ini dan seterusnya, dan kita terbuka sekali nanti saling melihat, ngajar dan seterusnya. Oh di sana Bu ini ada yang menarik di sini, saya coba tak ngikut lah itu. Nah kemudian ada yang kurang ini ya, sampaikan seperti itu. Jadi seperti itu nanti coba nanti termasuk nanti saya juga mau melihat juga nanti teman-teman tuh, terutama pembelajaran aktif. Jadi mungkin ada skenario atau RPP, kemudian ada KPD atau LKS, nah, itu kan sebagai alat. Walaupun ya nanti pada akhirnya juga tidak
tidak murah juga, harus butuh alat-alat dan seterusnya. Itu jadi benar-benar anak itu kita ajak untuk aktif. Itu yang ini ya sebenarnya hanya menyampaikan saja nih, sambil saya belajar besok mau menyampaikan sama teman-teman di yang lain. Apalagi matematika itu mau di apa namanya kasih apa itu susah, kontekstualnya itu lebih susah, apalagi udah materi SMA. Ya gitu, itu ya Bapak Ibu, monggo yang lain kalau ada yang perlu disampaikan. Bu Binti agak bergeser mungkin. Itu di perpus juga pakai aja. Oh ya, mohon maaf ini saya sampaikan tentang apa ya, jaringan kita. Memang ini dari kemarin dari UPN itu kami bekerja sama dan banyak dibantu juga tentang jaringan kita. Sebenarnya kemarin Mas Fahru udah bisa kayak gini ini, tapi datangnya belakangan, jadi sudah terbentuk seperti ini. Ini kami sebar, ada titik-titik hotspot, titik-titik akses point itu di lab ini ada 1, 2, ada 2 titik, kemudian di perpus, kemudian di ruang guru, dan di kelas yang atas. Nah itu kalau mau menggunakan internet, tinggal dikonekkan aja itu tanpa password, tapi nanti akan menuju ke login. Nah loginnya itu kalau siswa ya siswa Marafa dengan password siswa 1, 2, 3, 4. Kalau guru Marafa dengan password guru hebat. Nanti itu dipisahkan aja walaupun itu sebenarnya sama. Sebenarnya sama, belum ada perbedaan apa-apa itu. Cuma kalau nanti anak-anak sudah masuk semua, itu ternyata 20 mega itu sudah lambat. Oleh karena itu nanti saya sudah berpikir untuk ditambah gitu. Karena memang sekarang sudah tidak bisa dipungkiri lagi tentang internet ini, tidak bisa bahkan hubungi tadi malam WA down aja udah pada kelimpungan itu, ya udah pada bingung itu baru WA down, WA dan kawan-kawannya Facebook, Instagram dan WA kan sekarang sudah 1 itu. Nah, itu udah wah di media sosial sudah banyak sekali, termasuk TikTok. Nah, ini TikTok yang terakhir kali dan sudah menjulang tinggi ini. Oke. Itu informasinya yang tentang itu. Nanti monggo. Yang lain monggo silakan. Kalau enggak ada udah cukup, nanti kita ini lanjut ke yang paling penting, mari bersama-sama lah kita mau maju bareng. Kemudian monggo. Oke, Derek Matur. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi tadi ini rapat, intinya evaluasi PTS dan persiapan untuk PTM. Kalau untuk evaluasi PTS, terima kasih Bu Uswaton selaku penanggung jawab kurikulum. Memang ya, yang hari terakhir kalau nggak salah saya juga sempat, sebenarnya bukan setelah saya tapi adalah pas masuk, dan itu juga pengawas yang terjadwal itu belum datang. Itu memang menjadi catatan penting kita semua, bahwasanya kalau kita sudah ngacarani bocah siswa, itu kita sebagai orang tua juga sudah harus siap untuk berada di depan. Itu satu. Ya bersyukur kita punya kurikulum yang lemah lembut seperti Bu Us. Kalau mungkin saya orangnya keras, galak gitu ya, tapi tidak bermaksud apa-apa, cuma yaitu tadi kalau kita mau kerja profesional ya harus seperti itu, artinya kita harus berkomitmen tinggi seperti yang disampaikan Bu tadi, bahwa setiap orang punya urusan masing-masing di rumah tangga, di rumah, di jalan dan sebagainya, tapi kita harus bisa memprioritaskan mana tanggung jawab utama kita. Kalau kita sudah siap jadi guru, apalagi sudah mendapatkan segala macam fasilitas baik dari negara maupun dari sekolah secara lembaga, kita itu juga kita harus bertanggung jawab, harus bisa menyampingkan hal-hal lain yang di luar tanggung jawab kita. Maksud saya gini, benar anak tanggung jawab kita, suami tanggung jawab kita, rumah tanggung jawab kita, tapi di samping itu kita juga punya tanggung jawab yang menyangkut orang banyak, yaitu anak didik. Dan mohon ini juga untuk saya pribadi, meskipun saya jauh, saya sudah berusaha untuk on time di tempat, bahkan sebelumnya dimulai itu sudah siap, itu saya usahakan.
Jadi terima kasih untuk Bu Kuswatun selaku Wakakur yang mengingatkan kita semua untuk lebih baik lagi. Terus yang berikutnya masalah persiapan tatap muka, itu kalau memang sudah sesuai dengan edaran pemerintah diizinkan, maka ya sebaiknya kita segera bersiap-siap. Langkah pertama itu tadi surat persetujuan orang tua atau wali murid, dan yang tidak kalah penting dan yang utama itu kita sebagai pendidik di sekolah itu kalau sudah ngasarani siswa ya kita harus siap untuk on time, materi dan sebagainya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga untuk kaitannya dengan tatap muka ini, kalau memang belum sesuai dengan edaran pemerintah, artinya belum diizinkan, ya kita daring dulu. Tapi dalam daring itu kita harus siap mental untuk tatap muka itu tadi, karena ya sudah pengalaman kemarin PTS dijadikan pengalaman yang sangat berharga. Kita sudah kelamaan mengajar dari rumah dan sebagainya, tiket juga hanya itu saja, artinya dekat-dekat gitu. Termasuk saya itu kan karena jauh dan kebetulan juga oke, tidak usah saya sebutkan untuk urusan rumah tangga. Artinya kan saya punya jelas suami sakit itu tidak bisa disebutkan dalam alasan. Orang kerja itu tidak ada alasan. Kalau waktunya masuk gitu. Ya. Tapi kebetulan kemarin kan kita semua mungkin terlena dengan daring itu ya. Jadinya ketika masuk PTS saja yang mungkin hanya berapa hari, ya kalau plus yang lebih tahu mungkin datanya banyak yang telat-telat gitu ya, sangat disayangkan. Jadi kita siap-siap semuanya untuk nanti pada waktunya disiplin, karena kita itu sedang membangun kepercayaan baik siswa maupun masyarakat. Dan tahun ini kita dianugerahi ada tambahan siswa dari luar Jogja, dari Malaysia terutama. Itu kalau saya lihat mereka itu aktivitasnya atensinya itu sangat besar, minatnya itu. Jadi kita harus jaga itu, jaga kepercayaan itu, dan jaga kepercayaan masyarakat luas di sekitar sini yang menitipkan putra-putrinya kepada kita. Baik, itu saja, supaya tidak panjang lebar. Intinya terima kasih pada Bu Wakakur yang sudah mengingatkan kita semua untuk lebih tertib, disiplin, dan siap segalanya. Yang kedua itu tadi PTM. Kita harus siap. Kalau memang belum sesuai dengan pemerintah diizinkan ya digandeng dulu, tapi kalau sudah ya siap untuk on time. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada yang lain ingin disampaikan, monggo. Silakan, monggo yang lain kalau ada. Pak, bersama-sama memang tidak bisa kita sendiri di sebuah sistem, jadi memang harus bersama, jadi tidak bisa. Monggo Bu Desi mungkin ada yang disampaikan. Nggih, matur nuwun Pak Yazid. Sedikit menambahi saja untuk evaluasi PTS kemarin yang semi daring itu nggih. Jadi kalau kata Bu Us tadi, PTS kemarin itu melelahkan karena ribet, dan saya juga seperti itu. Karena siswa saya sebagian itu di Sabah ada 6 anak, terus di Purwokerto di Banjarnegara 1. Jadi mereka yang harus daring itu totalnya ada 7 anak. Terus ada beberapa juga yang izin. Nah, kalau sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi anak itu yang di Jogja kan peraturannya memang harus tatap muka. Jadi memang benar-benar kemarin itu kelas 10 saya ketati, ketika mereka orang Jogja dan izin itu ya harus susulan, dan ternyata benar 3 anak yang dari SMP 4 itu ternyata mereka bisa hadir di 2 hari terakhir, alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillahnya saya bisa ketemu sama mereka dan ngobrol secara langsung meskipun tidak lama gitu. Nah, ini jadi salah satu buah dari kekonsistenan, karena memang saya memaksakan mereka untuk susulan di madrasah. Jadi saya soalnya tidak mengirim daring. Nah, itu untuk
untuk di yang di Jogja. Sementara untuk yang online itu memang saya drop soal sesuai dengan jamnya, entah anak itu respon atau tidak, pokoknya saya share terus soalnya itu tiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan alhamdulillah kemarin itu siswa Sabah itu yang 3 kan aktif sekali, jadi mereka tidak ada masalah. Terus yang 1 kan izin karena karantina. Nah itu pas berapa hari terakhir itu dia ngirim jawaban. Nah yang belum tampak sama sekali ini 2 anak. Mereka itu aktif, soal dari saya selalu dibaca tapi tidak pernah ada respon. Yang satunya sudah saya tagih, katanya belum selesai, pokoknya saya tagih terus. Tapi keduanya belum respon sih, atas nama Saharudin sama siapa namanya, Muhammad Adrian. Lah itu kemarin Bu Us sudah jadi itu Bu, berkomunikasi sama yang pihak Sabah. Bu Us sudah jadi berkomunikasi sama Bu siapa itu yang dari Sabah itu? Oh Mbak Bulia. Nggih. Itu kemarin saya komunikasinya kan hanya ketika si Sahrul sama Ardian nggak bisa masuk di emis itu. Jadi yang selanjutnya saya belum komunikasi lagi karena terkait dengan anak itu kemarin saya kasihkan Pak Edi. Tapi nanti misalnya perlu untuk dikomunikasikan, saya akan coba sehabis rapat ini untuk komunikasi dengan Bulia. Oh nggih. Soalnya kemarin ada itu Muhammad Faisal itu tanya, Bu, untuk teman saya yang nggak pernah aktif gimana? Jadi sepertinya dia juga mempertanyakan tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menyikapi temannya yang tidak pernah aktif itu. Nanti insya Allah sehabis ini saya tak komunikasi dengan Bulia, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung. Soalnya Bulia itu biasanya kalau saya WA sekarang itu kadang balesnya siang apa sore, tapi nggak apa-apa, kita usaha untuk menanyakan tentang 2 anak itu. Nggih, matur nuwun Bu. Nah, untuk persiapan tatap muka insya Allah kalau saya pribadi sih siap. Saya akan berusaha tepat waktu di jam saya terutama. Dan untuk anak-anak kelas 10 pun kemarin juga sudah saya bilang, termasuk 4 itu yang kesusahan itu, mereka juga karena mereka dapat pinjaman kendaraan, alhamdulillah. Jadi untuk kalau memang mau PT terbatas, insya Allah kelas 10 siap. Ini nanti saya minta tolong untuk ibu-ibu wali ya, untuk menginstruksikan ke siswa ya, untuk mengambil surat persetujuan mengikuti pembelajaran tatap muka masa transisi. Jadi ini karena kita belum tahu kapan dan belum penuh gitu ya, sehingga ini masih masa transisi. Nanti masih kita evaluasi lagi. Dan rencananya memang kalau saya sudah agendakan itu seminggu 3 kali masuk. Kita belum bisa full kayak di sekolah-sekolah yang lain itu seminggu 2-3 kali masuk. Dan dari nanti biar tidak namanya masa transisi, berarti memang kita belum bisa maksimal seperti keadaan normal sebelumnya. Jadi mohon ini untuk mengumumkan ke siswanya untuk mengambil surat persetujuan mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan itu wajib ditandatangani orang tua. Dan seandainya orang tua belum mengizinkan, tidak perlu mengumpulkan. Tapi itu benar-benar dari orang tua ya, jadi takutnya orang tua mengizinkan tetap anaknya karena masih pengen daring sehingga tidak mengumpulkan atau tidak menandatangani gitu. Jadi mohon bantuan ibu-ibu wali nggih. Masih ada yang lain buat Bapak Ibu? Nek boten kita akhiri saja kan. Bu Titi? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke saya. Sebelumnya mohon maaf sekali yang pertama terkait dengan PTS dulu.
Untuk PTS, karena kemarin itu jadwal nge-share-nya di grup itu 2 hari sebelumnya kayaknya ya. Dan kita tidak ada koordinasi sebelumnya, artinya tidak ada Zoom Meet dan lain sebagainya. Jadi kita juga kebingungan. Grup ya kan artinya gini, ketika kemarin soal itu harusnya di-share ke siapa dulu, mungkin ke wali, terus ke BUUS, seperti itu. Jadi ada koordinasi lebih lanjut terkait soal yang harus di-share kemana dulu. Jadi kemarin sempat juga saya juga agak marah itu ya Bu Dian, maaf. Hari pertama itu jadwal soal sudah di-share ke anak, padahal saya itu ngawasi di jam pertama. Nah itu sudah mengerjakan soal di jam kedua. Jadi saya ngoyak-ngoyak soal yang jam kedua itu ternyata anak udah hampir selesai loh. Soalnya kan belum saya share, jadi udah di-share kemarin. Ya, contoh seperti itu juga kurang koordinasinya ya sebenarnya. Jadi guru itu insya Allah sudah siap dengan soal, tergantung kita itu mau mengesernya itu kemana dulu. Terus yang kedua sebenarnya saya juga meminta maaf ya, kemarin Bu Sri itu nge-share soal itu jam berapa ya, karena HP saya ketelesot, jadi saya baru nemu HP itu jam 10-an lebih, padahal itu di jam kedua. Nah itu juga permasalahan sendiri, kalau hanya di-share ke saya, ke wali, otomatis kan anak-anak juga nunggu, dan otomatis juga ngoyak-ngoyak Bu Sri gitu. Seandainya toh Bu Sri nggak aktif, itu kan jadi blank semua. Nah itu juga perlu ditanggapi, ya. Artinya mungkin besok untuk kalau masih ada PTS yang seperti ini lagi, dalam artian online offline, kita juga harus siap di-share ke wali, ke waka, dan BK mungkin ya, yang berkepentingan khusus untuk ngopiak-ngopiak siswa ini ya. Kemudian untuk yang PTS kelas 11 itu hasilnya yang saat ini di mapel saya nih, mapel saya yang benar-benar 0 itu adalah Waseto, dan saya sudah berusaha menghubunginya. Dari mulai WA sampai telepon itu tidak ada tanggapan sedikit pun. Rencana kemarin memang mau saya visit home tapi belum sempat nggih. Jadi itu satu PR bagi saya untuk Waseto. Untuk kelas 11 itu Waseto saja. Kalau yang lainnya di tempat saya insya Allah semua ada. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain untuk kelas 11 saya perlu tahu siapa saja yang belum, nanti saya opiak-opiak lagi. Kemudian untuk terkait PTM ya Bu, karena kita belum ada edaran resmi, bukan berarti kita itu tidak siap. Kita siap nggak siap itu sebenarnya harus siap, karena kemarin sebelumnya juga sudah mengajar kan. Jadi kalau belum ada surat edaran resmi, meskipun kita itu mau mengadakan tatap muka, istilahnya kita nabrak aturan, itu sebenarnya sudah biasa kita lakukan nabrak aturan itu. Bahkan kita itu sebenarnya kan masih dalam tahap WFO yang kemarin itu baru diluncurkan 25% masuk ya, sebenarnya baru kemarin itu, jauh-jauh sebelumnya kan kita full harus di rumah, tapi kita tetap masuk 2 hari minimal 2 hari dalam seminggu, yaitu dalam jadwal piket. Nah itu kalau menurut saya 3 kali tadi itu 3 kali seperti gimana ya Bu, maksudnya kelas 10, 11, 12 itu 3 kali masuk dalam seminggu atau bagaimana? Mungkin Bu Us perlu menjelaskan itu dulu, terus nanti kemudian kalau toh kita orang tua sudah setuju, Bapak Ibu guru sudah siap, kita nanti kalau ada istilahnya ada apa-apa itu jangan saling lempar, artinya kita satu jawaban. Jadi biar wong rong eneng edaran wis anu. Nah, itu kan kesalahan kita juga. Artinya kalau kita sudah siap semua ya sudah. Apapun resikonya harus kita tanggung bareng. Artinya begitu ya. Jadi tidak ada miscommunication antara satu guru dengan yang lainnya terkait PTM. Kemudian mungkin perlu kita izin dulu ke pengawas kita ya, karena sebagai Bapak penggede kita perlu istilahnya nanti kan beliau juga perlu tahu keaktifan kita itu seperti apa. Mungkin kalau kita mau tatap muka itu bagaimana gitu, mungkin seperti itu ya dari saya. Mungkin yang perlu Bu Us tanggapi yang tadi Bu, yang PTM 3 kali tadi seperti apa. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, satu teman Bu Binti, saya akan menanggapi yang PTM ya. Jadi kalau edaran dari gubernur, itu sebenarnya kita sudah boleh mengadakan tatap muka karena kita ada di level 3. Dan banyak sekali sampai saat ini sekolah-sekolah selain kita yang sudah memasukkan anak tetapi terbatas. Walaupun kemarin akhirnya kan itu menjadi kebijaksanaan dari masing-masing kabupaten ya. Jadi kalau Kulon Progo itu sudah masuk mulai hari kemarin, kemudian Sleman itu sebenarnya sudah mulai masuk sejak kita PTS itu, tetapi akhirnya ada instruksi untuk menunggu surat dari dinas. Yaitu akhirnya ada beberapa sekolah yang kemudian daring lagi, beberapa sekolah yang tetap lanjut tatap muka. Jadi banyak ya Bu di sekitar kita yang sudah tatap muka. Jadi kalau kita mau menunggu instruksi dari kabupaten juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang saya sampaikan di sini, ketika nanti kita sudah dibolehkan dari Dignas untuk tatap muka, ya kita juga harus siap secara guru dan siswanya. Jadi seminggu 3 kali itu menurut saya kelas 10, 11, 12 dimasukkan semua. Misalnya untuk minggu pertama, Senin, Rabu, Sabtu, ya, atau Senin, Rabu, Jumat. Nanti di minggu kedua, Selasa, Kamis, Sabtu. Sehingga Bapak Ibu guru nanti bisa mengajar secara bergantian. Jadi tidak hanya di minggu pertama nanti hari Senin saja yang datang, jadi nanti di minggu berikutnya Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi nanti semua Bapak Ibu guru bisa ketemu dengan siswa kita di jadwal hari apapun. Tidak hanya di 1 minggu yang masuk itu terus, itu rencana saya. Jadi nanti mau pelaksanaan dari Pak Yazid, kita mau kapan untuk PTM-nya? Kalau menurut saya ya ini kemarin di MTS, Mbak MTS Ngemplak atau mana ya? Itu kemarin juga sudah mulai masuk tatap muka. Terus banyak sekolah-sekolah di sekitar kita. Cuman ya monggo, nek kita kan sudah biasa dari kemarin juga seperti yang disampaikan Bu Binti, belum boleh tapi kita sudah memasukkan anak karena memang kondisi siswa kita yang sedikit, kemudian ruangan juga terpenuhi sehingga menurut kita itu sudah cukup gitu ya. Cuman nanti kalau kita masih menunggu surat dari Dinas Kabupaten Sleman ya monggo, kita nggak tahu itu sampai kapan. Apa kita mau menunggu itu atau kita mau memutuskan untuk tatap muka, saya dari aja nanti sudah seandainya gitu saya siapkan semua jadwal dan perlengkapannya seperti itu. Itu Bu Binti. Ya Bu. Yang penting nanti surat pernyataan itu sudah ada tanda tangan orang tua. Jadi itu salah satu gaman atau senjata kita ya. Ketika nanti kok ada yang komplain kita belum ada izin kok sudah masuk, kita ada tanda tangan orang tua itu yang menyatakan menyetujui jika anak itu belajar tatap muka. Dan di tempat anak saya yang di SMP 1 Kalasan itu kemarin sudah diputuskan mulai besok tanggal 11 Oktober itu sudah PTM. Tapi memang diselang-seling Bu Binti, jadi diselang-seling. Jadi seminggu tidak full tapi hanya 3 kali. Nah, itu juga sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, tetapi kemarin sudah mengumumkan untuk PTM. Jadi saya pikir kita mau menunggu instruksi dari dinas atau tidak, nanti kebijaksanaan Pak Yazid monggo. Ternyata juga banyak di sekitar kita sekolah yang berani memutuskan untuk PTM terbatas. Saya nderek mawon Pak Yazid. Oke Bu, sekedar nambahi sedikit. Mungkin kalau yang surat beredar di orang tua itu bunyinya gimana ya Bu? Jadi nanti surat ini seperti ini ya, misalnya saya yang bertanda tangan di bawah ini, itu orang tua, selaku orang tua siapa itu ya, nama, tempat, tanggal lahir itu. Di-sharean kita. Ya, dengan ini memberikan persetujuan kepada anak tersebut untuk mengikuti pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2021-2022. Isinya seperti itu. Terus nanti ada tanda tangan orang tua. Ini
perlu matre atau tidak nanti monggo. Kalau di SMA Kalasan tuh ada matre, kalau di SMP 1 Kalasan tidak menggunakan matre. Jadi nanti monggo kebijaksanaannya mau seperti apa. Nah, itu nanti kalau misalkan di-share ke wali, kemudian ternyata wali itu menginginkan anaknya masih daring, itu gimana cara menyikapi kita? Jadi di sini ada catatan ya. Jadi bagi orang tua atau wali peserta didik yang tidak atau belum menyetujui, ini tidak perlu mengumpulkan, tetapi nanti memang perlu kita lihat. Jadi tidak mengizinkan itu karena apa? Kalau misalnya tidak mengizinkan karena dia bekerja ya, nanti mungkin perlu kita apa ya istilahnya? Kalau alasannya bekerja gitu ya kita ya nanti mungkin bukan alasannya atau mungkin kayak Mbak Vita itu dia punya sakit apa belum vaksin, nah itu mungkin nanti bisa diterima. Tapi untuk alasan-alasan yang tidak prinsip sekali ya mungkin nanti tidak bisa kita terima, mungkin seperti itu. Jadi kita harus punya standar yang kita gunakan itu tidak berarti yang seperti apa. Nah itu mungkin kita perlu standar. Untuk anak yang vaksin misalnya atau untuk anak yang sakit atau apa, nah itu mungkin nanti bisa disampaikan. Mungkin seperti itu Bu Binti, nanti lebih lanjutnya kita bahas lagi. Karena ini tadi hanya menyinggung tentang PTM ya, kesiapan kita. Jadi kesiapan kita nanti kalau memang kita mau mengadakan PTM di tanggal berapa ya, berarti nanti harusnya ada koordinasi lagi biar lebih terkoordinir. Tidak hanya di hari ini saja pertemuannya. Okay. Ini suratnya sudah beredar belum Bu? Apa Bu Binti? Sudah Izin saya orang tua? copy. Nanti wali minta ke anak untuk ngambil mulai besok pagi. Ya sudah. Kalau belum beredar kan tadi saya mau sebenarnya bukan apa namanya masukan ya, usulan saja kalau diterima. Jadi istilahnya bukan PTM tapi mungkin apa ya? Bukan pembelajaran. Artinya apa? Kayak homeschooling itu apa Bu Dian? Kita ke BK itu namanya apa? Bukan PTM artinya kebutuhan itu sebenarnya yang butuh itu anak gitu loh. Jadi kita itu memancing orang tua dan anak itu supaya mereka itu benar-benar aku ki pengen sekolah gitu. Tapi andai toh itu dievaluasi dalam 1-2 minggu ternyata tidak ada respon, berarti memang anak itu memang benar-benar nggak ingin sekolah gitu. Dan kita tidak memaksa anak untuk siap berangkat ke sekolah. Nah itu kan juga nanti apa namanya kalau kita benar-benar PTM itu kan kesannya berarti kita sudah mengizinkan ya nggak apa-apa sih. Saya juga setuju aja kalau misalkan PTM karena dari surat yang Gus infokan tadi dari gubernur berapa yang level 3 itu sudah diperbolehkan gitu. Tapi kan kita tidak tahu anak itu dari mana saja gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi ya mungkin keterkaitan dengan apa data yang dari orang tua tadi memang dia sudah siap ya berarti kita harus siap. Kalau tidak misalkan seperti itu tadi anak yang alasannya ada saja kan anaknya nggak males dan lain sebagainya, ternyata alasannya saya daring aja Bu dengan catatan mungkin apa gitu kan, memang kita betul-betul perlu tahu. Contoh kecilnya seperti yang kelas 11 itu kan kayak Mbak Vita itu kan dia bekerja di laundry Kalasan ya, jadi kemungkinan memang dia nggak bisa ini apa namanya tatap muka. Tapi kemarin sudah saya wanti-wanti Mbak, kamu sekolah harusnya pokoknya kamu satu saat disuruh ke sekolahan harus siap meskipun saat ini kamu berada di kondisi sedang bekerja. Iya Bu, seperti itu. Jadi siap nggak siap mereka setidaknya harus ada apa itu jadi wajib atau enggaknya gitu loh Bu. Ini gimana gitu loh, kita itu kalau misalkan ngasih surat orang tua itu sanggup atau tidak, nanti jawabannya apa, kemudian kalau tidak sanggup misal dia bekerja itu kita juga harus ngasih konsekuensi yang seperti apa. Mungkin ya tetap seperti teman-temannya daring, tapi nanti anak-anak yang tidak daring itu kan juga kasihan ya. Kalau saya itu gimana ya, ya monggo lah nanti gimana baiknya kita bareng-bareng.
Ya Bu Mei, Bu Binti, matur nuwun. Jadi ini sebenarnya PTM ini kan kita nyuplik untuk ngobrol di hari ini, nanti jadi itu nanti kita melihat keadaan situasi sesudahnya itu seperti apa. Tapi yang jelas kita siap dengan pernyataan orang tua dan siap dengan guru. Saya nanti sewaktu-waktu memang PTM. Jadi memang kita harus punya standar bahwa PTM ini wajib apa tidak. Terus misalnya tidak, misalnya ada orang tua yang tidak mengizinkan, itu syaratnya apa. Nah itu memang kita harus punya standar. Yang boleh itu yang seperti apa itu. Itu ya perlu kita rembuk lagi nanti mungkin di lain kesempatan atau di mana, karena ini mungkin waktunya juga sudah siang, tapi saya derek mawon kalau mau diputuskan sekarang. Monggo. Ipun Pak Yayit. Pun. Ya sebenarnya untuk rapat PTM ini kan sudah yang kemarin itu sebenarnya sudah kita putuskan. Kalau ini jadi mentah lagi artinya harus menunggu lagi ya tidak apa-apa sebenarnya, karena memang ini memang kita bersama-sama. Yang sekarang nanti saya juga tak coba koordinasi sama pengawas juga nanti sambil tetap terus itu yang surat izin, nah diksinya apa menurut saya enggak masalah, artinya yang paling penting itu memang mengizinkan untuk tetap muka. Dan masalah istilah di ini Pak PTM atau apa saya juga enggak begitu yang kan sebenarnya kan kalau kita kaitkan dengan COVID ini kan membuat sebuah pertemuan. Nah itu oleh karena itu mau PTM mau apa aja itu mau dikasih alasan apa ya nanti itu tibane yo bertemu kan begitu. Tetapi melihat sekarang trennya sudah turun, kemudian dari levelnya sudah turun juga, walaupun tetap kita jaga. Dan juga kita sejak pertama sekali COVID saya sudah mengatakan bahwa kita itu normalnya kayak itu nih normal itu artinya orangnya sedikit dan seterusnya. Jadi kalau misalkan seandainya paling buruk itu ada resikonya itu tidak terlalu besar seperti katakanlah MTS 8 itu kan banyak itu sekali itu mungkin akan jadi banyak gitu loh. Itu sebenarnya itu artinya bukan berarti terus ini kita menabrak dari itu ya enggak sih. Kalau tadi sudah dibandingkan sama Bu Us mana-mana sudah pada buka seperti itu ya itu nabrak kabeh itu. Nah, oleh karena itu saya yang penting sekarang jalan aja terus nanti ya sambil melihat nanti respon dari orang tua dan itu bagaimana itu dijalankan saja terus nanti sambil saya juga koordinasi dengan pengawas juga nanti mantep lah itu. Ya, begitu. Dan yang lebih penting lagi menurut saya itu tadi seperti informasi dari Pak Bu Desi tadi, itu informasi seperti itulah yang kita harapkan sebenarnya. Kita tidak semata-mata dari prestasi kalau seperti itu tidak bisa betul, apalagi matematika saya bolak-balik mengatakan matematika tatap muka dituntun itu, tapi nanti justru di aktivitasnya itu yang lebih penting itu. Jadi di dalam pembelajaran itu aktivitasnya dia bisa berdiskusi, dia bisa berkomunikasi sama temannya, bisa menyampaikan pendapat dan seterusnya. Itu yang sekarang ini ditekankan seperti itu. Oleh karena itu, apalagi kalau kita harus mengejar akademik, itu kita sudah susah sekali. Jadi makanya kita justru di lain. Kalau bisa yang lain, nah itu bagus sekali. Seperti dulu ketika itu awal-awal saya pas ke sini terus ada lomba ma'arif itu ya, wah itu luar biasa itu sebenarnya. Nah itu kan sebuah prestasi yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa menurut saya. Nah itulah yang kita kejar sebenarnya. Ya gitu ya, nanti untuk PTM nanti itu jalan terus saja sambil ya nunggu nanti momentum yang paling tepat nanti harus dibuka atau sambil melihat respon dari orang tua. Kemudian saya juga koordinasi dengan pengawas, masalah nanti ada efek dan seterusnya, lah itu kita jaga juga. Walaupun kita ora terus ya sembarangan, kalau ada yang nggak pakai masker nanti kita kasih masker yang ada dengan kita. Perlu suruh cuci tangan sebelum masuk sini itu juga penting itu.
Nah itu, dan itu membiasakan hidup bersih, hidup baik juga sih, tidak semata-mata hanya dari COVID. Gitu ya, ini udah jam 10.25 ternyata, udah telat kok. Saya kira udah gitu ya. Oke, dan tadi catatan-catatan tadi silakan direnungkan sendiri masing-masing. Mari kita sama-sama lah ya. Mari, yang paling penting saya hanya berharap ayo bareng-bareng ini ben yo rame. Nek saya bolak-balik mengatakan ruangan iki kebak siswa wis wah luar biasa pol. Selama mungkin dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun ke depan itu wis kebak lah gitu. Itu apa namanya ya? Jangka atau program apa le mimpi ngono gitu. Nah, gitu ya. Dan nanti mungkin dengan sedikit-sedikit kita apa perbaiki hal-hal yang mungkin mendukung dan seterusnya. Kalau saya gandeng seneng tak utik ini dan ketemu Mas Faru Rozi ini ya tak utik niki ben lebih baik. Seperti kemarin itu ada UBS yang banyak sekali dan tidak bisa dipakai. Kemarin satu persatu berdua nih kita buka, kemudian ini ganti dengan apa baterainya. Dan oke, itu udah saya tes, itu ternyata saya ganti baterainya 20 menit lebih itu dipakai di ruang guru yang dipakai Bu Us itu tadi. Itu pakai UPS di bawahnya. Kalau mati listrik tetap nyala Bu Us dengan. Nah itu kalau Bapak Ibu nanti butuh lah itu nanti mungkin lah diuangkan enggak apa-apa. 650.000. Itu nanti yang UPS yang lain nanti mari kita oprek sama Mas Faru Rozi. Kemudian ada laptop kemarin juga kita utek-utek yang punya Bu Us itu kemarin saya tak buka apa namanya RAM-nya dan seterusnya itu ternyata sekarang neng mah dari resort itu ternyata masih bisa Bu Us. Nah gitu ya. Jadi mari apa yang kita bisa ya kita coba. Nah, itu aja. Dan mari yang paling penting kita sama-sama dan kolaborasi inilah yang memang juga tidak bisa kita tanpa kolaborasi ya itu ya. Sudah cukup saya kira. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama apa yang kita berikan nanti disemangati, dikuatkan, terutama kita mari apa namanya berikhtiar, kita berdoa juga, mudah-mudahan Allah akan membantu kita, akan memberikan kekuatan kita untuk tetap semangat. Dan nanti kalau PTM nanti tetap misalnya sholat duha dan seterusnya itu nanti juga harus dibiasakan, karena itulah yang nanti. Dan tapi nanti mungkin skemanya ya ada satu yang memang sing guru ngopiak-opiak, nanti rasa menuduhkan ngopiak-opiak, itu juga bagian dari kegiatan. Nah, nek engko salat sing liyane jenenge wae nanti kan lha kae ora dielengke Pak dan sebagainya seperti itu. Jadi kita juga menuntut keadilan. Walaupun keadilan itu sendiri beda-beda maksudnya itu penting juga itu. Oke, demikian ya. Kita lanjut nanti ke naik puncak gunung ini. Pun nggih. Nggih, monggo. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Gus. Ya, matur nuwun Pak Yahya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan masukan dan evaluasi. Harapannya nanti mudah-mudahan dengan bersama-sama kita membangun madrasah ini, madrasahnya akan jadi madrasah yang luar biasa gitu ya. Inilah sekolah kita, Gumai itu mau madrasah kita. Gumai. Kalau enggak kita, siapa lagi gitu ya. Katakan Gumai, Bu. Gumai mau bicara mungkin? Oh, enggak. Oh, enggak. Tadi ini kok. Oh, lah ngacung sih. Oke, monggo lanjut. Waktu sudah siang, marilah rapat pada pagi hari ini kita akhiri bersama, nggih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sehingga banyak salah dan kata. Sekali lagi, mari bersama-sama kita membangun madrasah ini agar menjadi madrasah yang luar biasa dan madrasah yang memang diminati oleh banyak siswa. Mari pertemuan pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Mbak.